Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain grafis ya. Yang mana kali ini kita baru memasuki pertemuan pertama ya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Adobe Photoshop CS6 ya. Kita lihat di sini, saya akan menjelaskan pada slide berikutnya, yaitu nah ini ya, pada pertemuan pertama, yaitu pertama-tama kita membuka dulu ya aplikasi dengan cara membuka Start All Program, kemudian pilih Adobe Photoshop CS6 ya, sehingga tampilan CS6 itu seperti ini ya. Kita lihat di sini ada yang namanya menu bar, kemudian ada toolbox ya, kemudian ada palette-nya. Palette ini tampilannya di sini ada navigatornya ya. Nah, kita lihat di sini saya akan menjelaskan menu bar ya. Menu bar ini ada tampilannya seperti ini ya. Ada menu file, edit, image, layer, selection, kemudian di dalam toolbox di sini ada beberapa tools yang di dalamnya ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian ada dalam palette layer juga di sini ya. Kita lihat di sini ya. Palette layer itu ada yang namanya navigator ya. Navigator, kemudian ada layernya juga, kemudian ada yang namanya color ya. Nanti saya coba buka dulu aplikasinya ya. Saya buka dulu ya. Di sini ada pilihannya di sini ya. Adobe CS6 ya. Nah, kita pilih ya, Adobe, kita klik sehingga tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, saya tutup dulu ininya. Nah, jadi sebelum kita menggunakan aplikasi ini ya, kita refreshkan dulu, kita normalkan dulu menggunakan Ctrl D ya, sehingga tampilan di sini normal menjadi hitam putih backgroundnya ya. Jadi pertama-tama kita akan menyeting tampilan layar nih akan kita gunakan di sini nanti, yaitu ya pertama-tama kita buka file new ya. Nah, kita lihat file new tadi di sini kita tulis namanya apa, nama dari lembar kerja kita, kemudian pilih custom saja dulu. Setting dulu di sini berapa ukuran yang mau kita buat ya. Ini bisa kita setting ukurannya terserah, tergantung ukuran yang mau kita pilih ya. Nah, sebelum kita melakukan ini ya, kita setting dulu ukuran, misalnya panjangnya berapa, lebarnya berapa, sehingga kita menggunakan ukurannya pixel ya. Kemudian ada color di sini ya, colornya kita buat apakah mau pilih RGB color, kemudian ada grayscale, kemudian bitmap ya. Nah, di sini kita akan pilih RGB color ya. Nah, kita lihat di sini ada pilihannya juga ya. Tampilan berapa bit ya, ada 16, 32. Kemudian backgroundnya juga nanti akan kita pilih background kita apa, mau background warna apapun, transparan ataupun putih ya. Kita pilih white ya, ataupun background color juga boleh ya, sehingga tampilannya sudah kita setting. Misalnya lebarnya berapa di sini, 500, kemudian tingginya juga 500 ya, resolusinya 300. Oke ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita melakukan pengerjaan ya, sehingga ada perubahan tampilan pada layernya ya. Nah, tuh, sehingga layer backgroundnya bertambah ya. Kita lihat perubahannya ya. Jadi di dalam layer ini ada yang namanya menu bar ya. Menu bar itu ada di bagian sininya ya. Kemudian ada yang namanya toolbox ya. Di dalam toolbox ini banyak sekali tools yang disembunyikan di dalam ini ya. Nah, sebelum kita membuat image yang ada pada kanvas ini ya, kita gunakan di sini settingannya dulu layar ya. Nah, cara menampilkan palet layar ini biasanya kita gunakan setting Windows-nya dulu ya, supaya tampilan colornya ada, historinya juga ada, kemudian layarnya juga ada. Tinggal kita checklist ya, sehingga tampilannya ada seperti yang ada di sebelah kanan saya ini ya. Baiklah,
Kemudian misalnya kita ingin tampilan ininya ada kotak-kotaknya ya, kita pilih view rules ya. Nah, kita pilih ingin menghilangkan. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Kemudian banyak sekali view show grid. Nah, kita mau menghilangkan garis titik koordinat. Nah, sehingga polos seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Misalnya kita ingin lagi nampilkan tampilannya ada garis titik koordinat ya, berarti tampilannya seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan ada garis di sini ya, kita lihat view rulesnya. Nah, sehingga ada tampilan sentimeternya di sini ya. Jadi sebelum kita memulai, kita setting dulu tampilan ininya, pilot layernya, kemudian layernya sehingga kelihatan di sini ya. Apapun yang kita lakukan di sini, kita ingin menambah layer baru, artinya di sini kita pilih layer, kemudian kita oke lagi ya. Nah, ini artinya kita ingin menambah layer yang baru ya. Kemudian kita ingin menambah layer menambah satu layer dalam satu objek yang sama ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Kita lihat perubahannya setelah kita oke. Nah, tampilan pada layer Anda akan bertambah. Jadi apa yang kita kerjakan pada layer ini ya, akan kelihatan historinya apa yang kita lakukan di sini. Apabila kita melakukan klik, misalnya yang ada toolbox, saya coba ini, saya contohkan rectangular, saya klik. Nah, saya arahkan, misalnya saya pilih di sini ya, misalnya saya mau gambar kotak ya, kita lihat nah, seleksinya seperti ini, sehingga tampilan di sini kelihatan apa yang kita lakukan ya pada layer tersebut ya. Kemudian di sini juga sama, kita bisa ellipse, dia akan berbentuk bulat. Nah, ya. Jadi kita ingin memindahkan objek, misalnya ini move tool ya. Nanti akan saya jelaskan pada itu materi selanjutnya. Ya, kita lihat ini menggeser, artinya ya kita bisa menggunakan move tool ini ya. Itu untuk menghilangkan seleksinya tadi, kita tekan D saja ya. Nah, hilang ya, seleksinya sudah hilang ya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai area seleksi tools ya. Kita lihat di sini ya. Apa saja yang tersimpan di dalam area tools ya. Kita lihat di sini. Ada yang namanya di sini ya. Kita lihat. Nah, ada rectangular ya. Kemudian ada yang namanya, kita klik, tinggal kita arahkan saja kursornya, lasso tools ya. Kemudian ada crop ya, nanti akan saya jelaskan fungsinya masing-masing. Kemudian di sini juga ada spot healing ya, clone untuk mengclone. Kemudian ini digunakan erase tool untuk menghapus ya. Kita lihat di sini juga ada blur untuk ngeblur warna ya. Kemudian ada pen tool untuk melukis objek ya. Nah, kita lihat di sini masing-masing ada fungsi masing-masing. Nanti akan kita gunakan pada saat kita ingin menggambarkan suatu objek ya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari toolbox itu sendiri ya. Kita lihat. Nah, di dalam Mercue tools ya, ada 4 tools ya. Nah, kita lihat. Ada yang namanya rectangular Mercue tool. Untuk apa sih rectangular ini? Adalah untuk menyeleksi ya, artinya menyeleksi area ya. Untuk menyeleksi area, kita lihat ya, menyeleksi area tadi saya bilang tadi ada menyeleksi area yang bentuknya persegi 4, kemudian ellipse juga berbentuk lingkaran. Single ini artinya untuk menyeleksi garis ataupun berupa baris ya. Kemudian kalau kolom itu untuk menyeleksi berupa kolom ya. Kita lihat di situ. Di sini kita lihat ada yang namanya move tool ya.
Nah, moves tool ya kita gunakan adalah di sini kita klik dari toolboxnya ini adalah moves tool adalah untuk menggeser objek ya, ingin menggeser objek kita ya. Kita lihat kita gunakan misalnya ingin menggeser objeknya, tinggal kita geser ya di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya crop. Nah, mungkin nggak bisa saya jelaskan satu persatu ya. Jika saya jelaskan satu persatu nanti kepanjangan ya. Nanti ini di sini ada crop. Crop ini digunakan untuk mengcrop ya, mengcrop area yang ingin kita potong ya. Area yang ingin kita potong ya. Kita lihat di sini. Kemudian ada select juga sama ya. Membuat potongan-potongan juga sama ya. Kemudian di sini kita lihat ada yang namanya ini erase tools ya, artinya kita ingin menghapus ya, ingin menghapus ataupun memotong juga sama ya. Kita lihat di sini. Kemudian ada yang namanya spot healing ya. Nah, spot healing ini kita lihat di dalam spot healing ini digunakan untuk melukis ya, melukis area image ya, artinya yang sesuai sehingga kita bisa memperbaiki image yang rusak ya. Kita gunakan menu ini ya. Nah, ada pen tool ya, kita lihat di sini. Nah, sering kita gunakan pen tool ya. Pen tool ini biasanya digunakan untuk membuat garis lengkung ya. Saya ambil contoh misalnya kita ingin membuat garis lengkung, kita tarik ya. Nah, kemudian kita lengkung garisnya seperti apa ya, kita menggunakan convert ya. Bagi pemula tinggal kita tarik ya. Nah, seperti itu. Nah, itu membuat garis lengkung ya. Kita hapus dulu ya. Nah, kemudian di dalam teks ya. Nah, di dalam teks ini ada horizontal. Artinya kita di sini ingin membuat teks secara horizontal, kemudian ingin membuat teks secara vertikal ya. Jadi kita gunakan tipe ini ya. Nah, kita lihat di sini ada gradient ya. Gradient ini adalah kita ingin mengubah warna dengan variasi warna ya. Nah, kemudian ada paint bootcat tools ya, artinya kita ingin membuat warna pada objek ini ya. Misalnya saya ambil contoh, kita ingin merubah warna seperti ini ya. Nah, kita oke. Kita gunakan misalnya paint ya, kita arahkan kursor paint kita. Nah, kita ingin merubah ya, merubah warnanya, kita arahkan ke sini. Nah, sehingga warnanya berubah ya. Nah, apa sih perubahan pada background yang ada pada layar agar sehingga tampilannya berubah seperti ini ya. Jadi ada materi yang kedua dijelaskan bagaimana cara membuat background ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, di sini ada rectangle ya, ellipse tool, kita ingin menggambar bentuk berbentuk ellipse, kemudian membuat rectangle tools, bahan tampilannya seperti ini. Misalnya kita tarik, ingin kita gambar ya 10 misalnya seperti ini kotaknya ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Nanti akan kita praktekkan pada latihan-latihan yang sudah disiapkan pada modul ya, pada modul yang sudah disiapkan. Kemudian nanti di pertemuan kedua nanti lihat di modul yang sudah dibuatkan latihan-latihannya, nanti akan kita praktekkan bersama-sama ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dulu untuk pengenalan Adobe Photoshop CS6 ini. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa dipahami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Nanti akan kita praktekkan bersama-sama ya. Ini hanya sebagai tutorial pengenalannya saja dulu ya, karena tanpa kita praktek mungkin kita bingung hanya sekedar mendengar dari tutorial ini ya. Lebih enak biasanya kita langsung praktek ya. Oke, akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.